Guna menentukan arah pengembangan objek wisata di Tanah Papua, maka Dinas Pariwisata Provinsi Papua menggandeng konsultan pariwisata untuk membuat dan menyerahkan dokumen rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPDA) Provinsi Papua tahun 2020 di wilayah 29 kabupaten kota. Penyerahan dokumen rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPDA) tahun 2020 diterima oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua. Kepala Dinas Pariwisata Yimin Weya menyampaikan, laporan rencana induk pengembangan pariwisata daerah berdasarkan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Laporan rencana induk pengembangan pariwisata Provinsi Papua (RIPDA), visi Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam rangka RIPDA tahun 2019 sampai 2023, yaitu Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan. Pada misi keempat, yaitu penguatan dan percepatan ekonomi daerah sesuai dengan potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan. Pada misi yang keempat ini mempunyai dua tujuan utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan dengan sasaran meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, meningkatkan pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada perdayagunaan potensi sumber daya secara berkelanjutan, secara meningkatkan daya saing, tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, supaya dengan visi dan misi tersebut maka sektor kebudayaan dan pariwisata memainkan peran yang cukup penting guna tercapainya visi dan misi Gubernur. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan rencana induk pengembangan kepariwisataan provinsi dan kabupaten kota pada pasal 8 berbunyi, perencanaan pengembangan kepariwisataan dapat diatur melalui rencana induk pengembangan kepariwisataan nasional, RIPparnas provinsi dan RIPparnas kabupaten, dan RIPkarnas Kap daerah diwajibkan menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerahnya. RIPDA sebagai acuan dalam pembangunan pariwisata di provinsi dan kabupaten masing-masing yang berkelanjutan pada perkembangan ekonomi daerah. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Papua Lukas NMB SH.MH dan Wakil Gubernur Bapak Clementinal SE.MM yang telah memberikan dukungan pendanaan melalui APBD tahun 2020 untuk menyelesaikan dokumen ini, serta ucapan terima kasih pula disampaikan kepada tim peneliti dari Lembaga Penelitian dan Konsultan Pariwisata LPKP yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan dokumen RIPDA Provinsi Papua. Demikian dan terima kasih kepada kami menyampaikan terima kasih kepada semua elemen dan kerjasama yang baik. Jayapura, Desember 2020, dan kami Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua. Sebagai lembaga penelitian dan konsultan pariwisata,
LPKP yang telah dipercaya itu dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam menyusun dokumen Ripda Provinsi Papua kurang lebih 3 bulan. Program-program yang ada di dalam Ripda ini itu bisa di-sharing secara... Tujuan daripada Ripda ini juga adalah sebagai sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh Dinas Pariwisata baik provinsi maupun kabupaten, di mana sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu tentang peraturan Kementerian Pariwisata tentang penyusunan Ripda. Ripda ini terdiri dari 11 bab, mulai dari bab pendahuluan, kemudian ada kajian tentang metode penelitiannya, termasuk isinya, pemasaran, sumber daya manusia, sampai yang terakhir adalah pembagian kawasan-kawasan wisata, perwilayahan, dan di bab 11-nya berisi mengenai program-program. Harapan kami adalah hal-hal yang tertuang di dalam Ripda ini dapat diimplementasikan. Jadi tidak hanya sekedar menjadi sebuah buku, tetapi dapat dipraktekkan atau diimplementasikan untuk kemajuan pembangunan pariwisata di tanah Papua yang kita cintai bersama. Jerry berharap peta pembagian wilayah wisata dapat diimplementasikan di lapangan berupa tindak lanjut penyusunan naskah akademik yang dilanjutkan dengan peraturan daerah di bidang pariwisata. Epen Ketaren, Papua Terbit, melaporkan.